Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman serta Bapak dosen, Bapak yang terhormat, Bapak Bintang Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi. Sebelumnya kami dari kelompok 35 dari kelas AK 4407 akan mempresentasikan mengenai proyek ujian akhir semester kami terkait PT Eterindo Wahana Tama Tbk. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Hermawan Randi Kuncoro, kemudian ada Audi Muhammad, ada saya sendiri Arifah, ada Brigita Ayu, dan ada Malva, serta ada Erisa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk proyek kali ini kami akan mempresentasikan tentang informasi fundamental dari PT Eterindo Wahana Tama Tbk. Namun sebelum itu, alangkah baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian informasi fundamental. Informasi fundamental adalah pengukuran yang intrinsik keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan terkait informasi fundamental. Informasi fundamental merupakan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai keamanan dari faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi dan kondisi industri hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Informasi fundamental diperlukan khususnya untuk investor dalam rangka mengetahui seberapa baik kinerja dan pendapatan perusahaan sebelum sang investor menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Informasi fundamental yang akan kami bahas, yang pertama ada debt to equity ratio, return of equity, dividen per saham, dividend yield, gross profit margin, price to book value, price to earnings, return of asset, dividend payout ratio, dan net profit margin. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama di sini adalah debt to equity ratio atau disingkat dengan DER. Ini merupakan utang bank dengan obligasi terhadap ekuitas. Nah, adapun rumus untuk memperoleh debt to equity ratio ini yaitu dengan membagi saldo pinjaman dengan total ekuitas. Nah, di sini kami mengambil data selama 5 tahun berturut-turut dari 2016 hingga 2020 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, sehingga diperoleh debt to equity ratio seperti yang ditampilkan pada layar, yaitu untuk tahun 2016 sebesar 0,10, 2017 0,12, 2018 0,10, 2019 0,14, dan 2020 0,15. Maka dari itu, dengan adanya data DER yang tadi pampangkan ini, maka perusahaan wajib untuk menjaga current ratio minimal 1 kali, dan debt to equity ratio tidak melebihi 2,5 kali, dan debt service coverage minimal 100%. Dan untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang kedua adalah return on equity atau ROE, yaitu laba bersih terhadap ekuitas yang disetahunkan. Untuk mencari ROE dapat dilakukan dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. ROE PT Eterindo Wahana Tama dapat kita ketahui dari tabel ini, yaitu pada tahun 2016 sebesar minus 964,36%, tahun 2017 sebesar 106,92%, tahun 2018 sebesar 53,96%, tahun 2019 sebesar 25,92%, dan tahun 2020 sebesar minus 27,09%. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai dividen per saham dari PT Eterindo Wahana Tama Tbk. Dilansir dari website PT Eterindo Wahana Tama Tbk ini pada tanggal 18 Juni 2014 bahwa pemegang saham PT Eterindo Wahana Tama Tbk di dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau biasa disebut RUPST telah menyetujui hal-hal yaitu sebagai berikut yang
tabel yang telah ditampilkan di layar kami, bahwasanya RUU PST ini memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar 1.571.000.000 rupiah atau setara dengan Rp1.62 per sahamnya, atau jika kita persenkan yaitu sekitar 20% payout rasio. Nah, pembagian dividen ini merupakan wujud penghargaan perseroan kepada para pemegang saham serta perwujudan komitmen perseroan untuk meningkatkan shareholders value dari PT Etherindo Wahana Tama Tbk sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dividen yield, yaitu return dari dividen per saham terhadap harga saham. Untuk mencari dividen yield dapat dilakukan dengan rumus dividen yield, dividen per share atau dividen per lembar saham dibagi market value per share atau harga per lembar saham dikali 100. Untuk mencari DPS, yaitu dengan rumus jumlah dividen yang dibayarkan dibagi dengan jumlah lembar saham. Dan untuk mencari jumlah dividen yang dibayarkan sendiri memiliki rumus laba bersih dikali dividen payout ratio. Yang pertama kita mencari dividen per lembar saham. Dapat diketahui pada tahun 2016 sebesar 968.297 tahun 2017 sebesar 968.297 juta, 2018 968.297 juta, tahun 2019 968.297 juta, dan tahun 2020 sebesar 968.297 juta. Maka dividen per lembar sahamnya pada tahun 2016 sebesar 0,997, tahun 2017 sebesar 0,9877, tahun 2018 sebesar 0,98713, tahun 2013 sebesar 0,9918, dan tahun 2020 sebesar 0,9979. Next. Dari itu maka dapat diketahui dividen yield-nya pada tahun 2016 adalah sebesar 1,36%, tahun 2017 sebesar 1,12%, tahun 2018 1,07%, tahun 2019 sebesar 1,23%, dan tahun 2020 sebesar 1,609%. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Adapun mengenai gross profit margin, atau seperti yang kita ketahui, gross profit margin ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini juga ada beberapa grafik dari margin, beberapa margin, baik itu operasional, laba kotor, sebelum pajak, dan lain sebagainya, dari PT Etherindo Wahana Tama Tbk sendiri. Di mana di sini tercatat margin kotor dari PT Etherindo sendiri, TTM-nya atau yang disebut trailing 12 month, yang dimana trailing 12 month ini menggambarkan data yang digunakan adalah 4-5 kuartal terakhir tanpa dibatasi tahun. Di mana margin kotornya, TTM-nya terdapat sebesar minus 5.000%, kemudian rata-ratanya yaitu sekitar minus 36,37%, dan juga ada margin operasional dari PT Etherindo sendiri, di mana TTM-nya yaitu sekitar 14.000, dengan rata-rata per 5 tahunnya adalah minus 6,80%.
dan juga margin sebelum pajaknya dengan TTM-nya sebesar 21.000 dengan rata-ratanya yaitu minus 98,69%, dan yang terakhir adalah margin laba bersihnya yaitu TTM-nya sekitar 18.000 dengan rata-ratanya minus 94,36%. Adapun selanjutnya dapat kita bisa lihat di next selanjutnya, bisa dilihat di tabel berikut ini. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai rasio liabilitas terhadap jumlah ekuitas. Sekarang adalah rasio margin itu sendiri terhadap pendapatan selama 5 tahun. Kita bisa melihat di bagian rasio rugi bersih terhadap jumlah pendapatan dari tahun 2016 sampai 2020, ternyata PT Eterindo Wahana Tama Tbk sendiri mengalami peningkatan mulai dari minus 28,18% menuju 15.557,39%. Begitulah penjelasan tentang GPM dari PT Eterindo Wahana Tama Tbk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai price to book value atau PBV dari PT Eterindo Wahana Tama. Jadi price to book value ini atau harga saham terhadap nilai buku ini merupakan ukuran yang berfungsi untuk melihat saham dari suatu perusahaan itu apakah tergolong mahal atau murah. Rumus untuk mencari PBV ini yaitu harga saham dibagi book value. Sedangkan untuk book value-nya sendiri dicari dengan cara nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, bisa dilihat di layar, ini adalah data dari trading activities yang saya dapat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Oke, mungkin boleh di next. Nah, data grafik ini merupakan grafik dari data yang slide sebelumnya. Bisa dilihat di sini untuk closing price-nya untuk PT Terindo ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga pada nilai akhirnya yaitu sebesar minus 70,4. Lalu untuk yang basic industry and chemicals index-nya, yaitu yang bisa dilihat ini yang grafik warna biru, mengalami kenaikan, justru malah mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Dan pada tahun 2019 angka terakhir yang terbesarnya itu ya sebesar 68,3%. Boleh di next. Oke, lalu ada price to earnings rasio atau harga saham terhadap laba bersih perusahaan yang disetangkan. PER ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan mahal murahnya saham berdasarkan laba bersih perusahaan. Atau secara singkatnya, PER digunakan untuk memprediksi evaluasi harga saham atau dengan kata lain menentukan apakah saham tersebut layak dimiliki atau tidak. Cara untuk menghitung PER sendiri yaitu harga saham per lembar dibagi lembar per saham. Nah, bisa dilihat di data ini nyambung dengan data yang sebelumnya. Bisa lihat di sini untuk price to earnings-nya sendiri dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami fluktuasi atau naik turun. Untuk PER-nya sendiri bisa dilihat di tahun 2015 yaitu sebesar min 0,43, di tahun 2016 min 1,12, di tahun 2017 min 0,27, lalu di 2018 min 0,48, lalu yang terakhir di 2019 bulan Januari lebih tepatnya yaitu sebesar min 0,45. Untuk di sini ada PBV-nya juga, angka PBV di tahun 2015, boleh balik lagi yang tadi belum. Nah, oke.
Untuk PBV-nya di tahun 2015 itu sebesar 0,45, di tahun 2016 naik cukup signifikan, yaitu menjadi 3,50. Di tahun 2017 turun kembali menjadi 0,81, lalu di 2018 dan 2019 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan di PBV pada PT Terindo Anatama ini, yaitu di 2018 menjadi 0,32, lalu di 2019 menjadi 0,30. Oke, mungkin segitu penjelasan dari PBV dan PER tadi. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk return on asset atau laba bersih terhadap aset, ROA atau return on asset adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Untuk ROA dapat dicari melalui rumus laba bersih dibagi total aset. Berikut telah ditunjukkan return on asset dari PT Terindo Anatama Tbk dalam kurun waktu 5 tahun. ROA-nya yakni dengan nama rasio atau rugi bersih terhadap jumlah aset. Dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019, return on asset yang diperoleh oleh perusahaan mengalami minus. Hal ini disebabkan karena perusahaan mendapatkan kerugian dari tahun 2016 sampai 2019. Namun pada tahun 2020, ROA-nya mendapatkan nilai plus, yakni 6,88%. Hal ini karena perusahaan mendapatkan laba pada tahun tersebut. Next. Untuk rata-rata return on asset yang dimiliki oleh PT Terindo Anatama Tbk selama 5 tahun, yakni berada di minus 6,25%. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan tidak mampu untuk mengelola asetnya atau investasinya untuk memperoleh keuntungan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dividend payout ratio. Dividend payout ratio adalah rasio pembayaran dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham relatif terhadap laba bersih perusahaan. DPR memberikan gambaran berupa banyak uang yang dikembalikan perusahaan kepada pemegang saham versus berapa banyak yang tersisa untuk diinvestasikan kembali dalam pertumbuhan, investasi, utang, atau menambah cadangan kas yang biasa disebut laba depan. Untuk mendapatkan dividen payout ratio dapat menggunakan rumus dividen dibagi net profit dikalikan 100%. Berikut langkah untuk memperoleh dividen payout ratio dari PT Terindo Anatama Tbk. Yang pertama, cari dulu dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Dari tahun 2016 sampai 2020, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tetap konstan, yakni berada pada 968.297.000. Untuk laba atau rugi bersih dari 2016 sampai 2019, perusahaan terus mengalami kerugian. Namun pada tahun 2020, perusahaan mengalami laba sebanyak 72.650.783.063 rupiah. Maka dari informasi atau data tersebut diperoleh DPR, yakni pada tahun 2016 banyak minus 1,41%,
2017 minus 0,75%, 2018 minus 0,69%, 2019 minus 1,07%, dan 2020 mendapatkan plus 1,33%. Dari DPR tersebut diperoleh relatif minus karena perusahaan mengalami kerugian dari tahun 2016 sampai 2019. Sehingga pada kurun waktu tersebut perusahaan mungkin tidak akan membagikan dividennya. Namun pada tahun 2020 perusahaan akan membagikan dividennya karena telah memperoleh laba. Untuk penjelasan return on asset dan dividend payout ratio telah saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya akan saya paparkan mengenai net profit margin atau yang disingkat dengan NPM, yaitu margin laba bersih terhadap pendapatan. Nah, adapun rumus untuk memperoleh NPM ini adalah dengan cara membagi keuntungan bersih dengan pendapatan penjualan bersih. Nah, di sini juga kita telah memaparkan data selama 5 tahun berturut-turut dari 2016 hingga 2020, juga sudah ada terpampang tabel net income dan salesnya untuk memperoleh NPM-nya. Maka dari itu, untuk memperoleh NPM seperti yang saya telah paparkan tadi, net income dibagikan oleh sales. Nah, dikarenakan net income dari tahun 2016 hingga 2019 ini mengalami kerugian atau loss, maka dari itu NPM-nya mengalami minus. Namun pada tahun 2020, seperti pada laporan rugi laba dan rugi yang telah dijelaskan sebelumnya pada DPR tahun 2020, perusahaan ini mengalami keuntungan sehingga NPM-nya yang diperoleh pun tidak lagi minus atau mengalami peningkatan. Nah, dikarenakan sepanjang tahun, maka dari itu margin laba bersih negatif yang dihasilkan ini dari persamaan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran ini tidak ada. Artinya, uang yang dihasilkan dari menjual produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan ini tidak cukup menutupi biaya pembuatan atau penjualan produk dari layanan tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana informasi fundamental dari PT Wahana Tama Tbk, maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya investor tidak disarankan untuk membeli saham PT Etorindo Wahana Tama Tbk. Nah, beberapa indikator yang kami kaji dari PBV yang selalu rendah, pertumbuhan penjualan yang selalu minus dari tahun ke tahun, dan ROE yang juga selalu minus. Dari itu, presentasi dari kami cukupkan dari kelompok 35. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih.